Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah semuanya yang sudah melihat video ini sudah duduk rapi, berpakaiannya rapi? Ya, tidak boleh sambil bersantai-santai sambil tiduran ya nak. Pak Guru selalu mengingatkan semuanya agar selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Siapapun yang sudah melihat video ini, segera duduk yang rapi, memakai pakaian muslim agar ilmu kita menjadi berkah, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Masih di pelajaran yang pertama. Kita akan selesaikan pembahasan ini. Ya, kita sudah sampai di halaman yang ketiga. Insya Allah sampai halaman yang kelima. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bahaya prasangka buruk, bahaya hasad, dan manfaatnya menjadi orang yang penyayang dan pemaaf. Sekarang zolim ya anak-anakku. Islam adalah agama yang penuh dengan keadilan, jauh dari kezoliman. Oleh karena itu, Islam ya memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang berbuat zalim. Di halaman yang 3, zalim adalah perbuatan merugikan orang lain. Lawan dari zalim adalah adil. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang mencela dan melarang perbuatan zalim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damu wa maluhu wa 'irduhu." Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram ya, terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Tidak boleh kita melukai orang lain, tidak boleh mencuri harta orang lain, tidak boleh mencela kehormatan orang lain. Bahkan kita juga tidak boleh zalim sama orang kafir selama mereka tidak memerangi kita. Begitu juga kita tidak boleh zalim pada binatang. Misal kucing lewat, kita tendang, kucingnya mental. Nah, ini nggak boleh, zalim. Atau ayam, kita timpa, ayam lagi diam kita timpa, ayam melari, ini tidak boleh. Ya. Dan banyak sekali contoh-contoh zalim kepada binatang. Anak-anakku, zalim terbagi menjadi 3. Yang pertama, zalim kepada Allah, zalim kepada makhluk, dan zalim kepada diri sendiri. Contoh zalim kepada makhluk, contoh zalim kepada Allah adalah berbuat syirik. Contohnya adalah menyembah patung, kemudian meminta kepada kuburan, kemudian percaya jimat. Dan ini adalah, kata para ulama, kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Jika orang yang gak bertaubat, maka tidak akan Allah ampuni dosanya. Ini zalim. Yang pertama zalim kepada Allah.
Kemudian yang kedua, zalim kepada makhluk, contohnya adalah di sini menghina sesama manusia. Kemudian menyiksa binatang, tadi sudah Pak Guru contohkan, dan merusak lingkungan. Misalkan merusak pohon, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, zalim kepada diri sendiri, contohnya adalah yang berkaitan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak mau sholat, meninggalkan sholat, tidak mau puasa, berbohong, dan lain sebagainya. Anak-anakku, ini adalah 3 contoh zalim. Dan zalim yang paling besar adalah zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat-akibat perbuatan zalim, yang pertama, nanti orang zalim itu Allah akan balas pada hari kiamat. Yang kedua, dijauhkan dari rahmat Allah. Yang ketiga, mendapat kegelapan pada hari kiamat, orang zalim. Yang keempat, dia akan terancam oleh doanya orang yang terzolimi. Coba kalau orang terzolimi, doanya tidak ada penghalang, langsung kepada Allah. Ya, bahaya. Khawatir nanti kita menjadi celaka. Yang kelima, jauh dari petunjuk Allah. Yang keenam, tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketujuh, yang terakhir, kezaliman adalah sebab bencana dan petaka. Ya, sebab-sebab ini ya penjelasan dari para ulama. Ya, anak-anakku, jadi bahaya hasad kemarin, prasangka buruk dan zalim, dampaknya sangat besar sekali ya dengan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka hidup ini sebenarnya kita perlu kehati-hatian. Subhanallah. Begitu mulia sekali Islam dalam mengajarkan adab bergaul. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Islam juga mengajarkan kita agar menjauh dari sifat dendam. Ya, dendam biasanya timbul karena kita dinakalin sama orang lain, dizolimin sama orang lain. Akan tetapi, ya, jika kita dizolimi, misal, kemudian jangan dibalas dengan kezoliman juga, tapi coba deh balas dengan kebaikan. Karena kalau kita dizolimi kemudian kita balas dengan kebaikan, itu nanti orang yang menzolimi itu akan malu sama kita. Ya, bahkan dia berbalik menjadi orang yang mencintai kita. Malu, dia berbalik mencintai kita. Subhanallah. Ini adalah manfaat dari kita sabar, dan begitu kita menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ya, kullu ma'rufin shadaqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Nah, anak-anakku, sampai di sini pembahasan tentang zalim dan dendam. Kita menuju ke halaman 5, ya. Di sini dibahas bagaimana sih kita bergaul dengan orang yang lebih tua dan bagaimana kita harus bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita. Ya. Di sini jika kita bergaul dengan orang yang lebih tua, pertama mendahului mengucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, bersalaman ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga, dengan orang yang lebih tua kita berbicaranya dengan sopan, lembut. Yang keempat, jangan menyinggung perasaan orang yang lebih tua dari kita. Yang kelima, kita mendengarkan nasihat-nasihat orang yang lebih tua. Yang keenam,
Kepada yang lebih tua kita harus berbuat baik. Yang ketujuh, kita bersedia membantunya semampu kita bila mereka, orang-orang yang lebih tua itu membutuhkan kita. Contoh orang-orang yang lebih tua dari kita adalah siapa ya? Ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, bibi, paman, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ada bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita. Sekarang, bagaimana sih kalau kita bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita? Contohnya siapa ya? Contohnya adalah adik di rumah. Kemudian adik yang di sekolah, adik kelas ya, ada adik di kelas 1. Nah, bagaimana caranya bergaul ketika kita dengan orang yang lebih muda dari kita? Yang pertama, mengucapkan salam kepadanya sama seperti tadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, ucapan kita juga harus sopan kepada mereka. Yang ketiga, memberikan kasih sayang. Yang keempat, berbuatlah sesuai ucapan kita. Sesuai, kalau kita nyuruh sholat ya kita juga harus sholat misalnya, contoh. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik apabila adik kita berbuat salah. Yang ketujuh, menolong apabila ia mendapat kesulitan. Kita tolong, jangan ketawain. Ya, banyak tuh teman-teman, adiknya kesusahan, diketawain. Tidak boleh. Yang kedelapan, bersabar apabila ia keras kemauannya ya. Bersabar apabila ia keras kemauannya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai di sini pelajaran kita. Pak Guru, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berharap menjadi apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat untuk kalian semuanya. Ya, begitu juga untuk Pak Guru dan yang lainnya yang mendengarkan. Tentunya yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah tentunya dari Pak Guru dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.